Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nur Muhammad Iskandar, NIM 2019 51123, kelas D. Kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teori statistika dan probabilitas. Kita langsung jawab pertanyaan nomor 1, pengertian statistik dan statistika. Statistika merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, atau dengan istilah lain deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Begitupun statistika. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenan dengan data. Oke, yang kedua, kita jawab pertanyaan definisikan probabilitas menurut Anda. Yang kedua, probabilitas menurut saya adalah ukuran dari kemungkinan bahwa sebuah peristiwa atau kejadian di masa depan akan terjadi. Oke, yang ketiga, kita langsung jawab pertanyaan, jelaskan dari dan berikan contoh tiap mahasiswa, beda kasusnya. Populasi, sampel, dan variabel. Oke, jawaban yang ketiga yaitu kita cari satu dulu, kita cari populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Oke, contoh dari populasi saya mengambil pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung, 500 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman turi. Berdasarkan data tersebut, maka di dalam lahan atau daerah tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, populasi jangkrik, dan populasi burung, populasi turi. Oke, sampel diartikan sebagai contoh. Nah, sekarang kita mengambil contoh dari sampel, yaitu pedagang emas hanya meneliti bekas gosokan dari perhiasan tersebut untuk menentukan kualitas emas perhiasan tersebut. Oke, sekarang kita menjelaskan tentang variabel. Variabel menurut Sugiono. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Begitupun contohnya, yaitu kata siswa. Itu bukan variabel, namun motivasi siswa itu adalah variabel. Oke, yang keempat, kita jawab pertanyaan dari jelaskan dan berikan contoh. Tiap mahasiswa berbeda. Contoh kasusnya, variabel diskrit dan variabel kontinu. Oke, kita jawab variabel diskrit dulu. Merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contohnya yaitu jumlah mahasiswa dalam suatu universitas merupakan variabel diskrit karena hanya jumlah ini akan berupa bilangan bulat, misalnya 325. Tidak ada jumlah mahasiswa 325,5. Begitupun variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkat variabel, atau variabel kontinu ini mempunyai sifat nilai pecahan. Contohnya, tinggi badan seorang 1,5 meter, 1,6 meter, atau 1,75 meter.
Oke, untuk soal UTS yang kedua kita mencari nilai-nilai dari. Oke, selanjutnya kita mencari nilai min, median, modus, Q1, D3, P30, rank, rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Agak-agak ngeri gitu ya. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS nomor 2 tadi, yaitu mencari min, median, dan modus. Sebelum kita mencari tiga ini, kita membuat tabel tadi ya, dengan nilai yang sama. Setelah itu kita mencari XI. XI didapat dari nilai tengah 45 sampai 51, yaitu 48, dan seterusnya. Nilai FI, XI didapat dari hasil perkalian XI dan frekuensi. Contoh 41 kali 1 sama dengan 48, 55 kali 2 sama dengan 110. Dan yang selanjutnya kita mencari FK. FK itu penjumlahan dari nilai sebelumnya frekuensi. Contoh 1 itu tetap 1 tambah 2 3, 1 tambah 2 tambah 17 itu 20, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita mencari min. Min mempunyai rumus yaitu FI XI yang bernilai 3695 didapat dari penjumlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua ini ya. Dan sigma frekuensi juga sama, didapatkan dari semua penjumlahan nilai frekuensi, yaitu 50. Setelah kita ketemu, langsung kita bagi, dan hasilnya 73,9. Oke, selanjutnya kita cari median. Median mempunyai rumus TB setengah N kurangi FK per F kali C. TB yaitu bernilai 72,5, N bernilai 50, FK bernilai 23, F bernilai 10, C bernilai 7. Kita langsung masukkan semua di sini. Dan hasilnya itu 73,9. Yang ketiga, kita cari modus. Modus memiliki rumus TB plus B1 per B1 plus 2 B2 kali C. B1 bernilai 7 karena 10 kurangi 3, B2 bernilai 3 karena 10 kurangi 7. TB sama yang di atas, nilainya 72,5, C sama dengan nilainya 7. Dan setelah kita cari semuanya di sini, kita langsung masukkan di sini. Dan hasilnya 77,4 seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita mencari Q1. Q1 berumus B plus C dalam kurung P Q1 kurangi FK per F. P Q1 didapatkan dari seperempat dari nilai N yaitu 12,5. FK yaitu 3, F10, N50, C7, B58,5. Setelah kita ke sini, kita langsung masukkan ke sini. B58,5, C plus 7 dalam kurung Q1 dari ini tadi 12,5 kurangi 3 per 10 sama dengan 58,5 tambah 7 dalam kurung 9,5 per 10 sama dengan 58,5 tambah 6,5. 6,5 ini hasil kali 7 kali 9,5 dibagi 10 sama dengan hasil akhirnya 65,15. Sekarang kita mencari D3. D3 yaitu B plus C dalam kurung 3 kali N per 10 kurangi FK per F. D3 nilainya didapatkan dari 3 per 10 kali N, mendapatkan nilai 15. FK3 seperti tadi ya, F10, C7, B58,5 dan N50. Setelah kita di sini, kita masukkan ke sini. Sama dengan B58,5 plus C7 3N
per 10, hasilnya ini tadi, masukkan di sini 15 kurangi 3 per 10 sama dengan 58,5 tambah 7 dalam kurung 12 per 10 sama dengan 58,5 plus 8,4. 8,4 dari 7 kali 12 dibagi 10, hasilnya 66,9. Oke, sekarang kita mencari P30. P30 berumus B plus C dalam kurung 30 kali N per 10 kurangi FK per F. P30 didapatkan dari 3 per 10 kali 50 kayak tadi ya. Ini sama, tinggal ini diganti 30, hasilnya 150, dan FK F didapatkan dari tadi 10 dan 3 ya. Kita langsung masukkan ke sini. B 58,5 plus 7 dalam kurung 150 kurangi 3 per 10 sama dengan 58,5 tambah 7 dalam kurung 147 per 10 sama dengan 58,5 plus 102,9, hasilnya 161,4. Oke, sekarang kita mencari rank simpangan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Sebelum mencari ini semuanya, kita membuat tabel dulu. Kita membuat tabel, kita ambil frekuensinya ya. Frekuensi nilai tengah mutlak XI min X bar, F mutlak XI min X bar, XI min X bar, mutlak XI min X bar kuadrat, F mutlak XI min X bar kuadrat. Kita cari dulu nilai-nilainya dari tabel ini. Setelah kita cari nilainya ini, kita langsung cari rank. Rank mencarinya data terbesar, data awal dikurangi data terkecil. Dari tabel sebelumnya tadi ya. Data terbesar mendapatkan nilai 100 dikurangi data terkecil mendapatkan nilai 45, yaitu 55. Setelah itu kita langsung mencari simpangan rata-rata atau SR. SR memiliki fungsi sigma F mutlak XI min X bar bernilai 561,4 dan sigma F frekuensi ini bernilai 50, hasilnya 11,228. Setelah itu kita mencari varians. Varians memiliki rumus alfa kuadrat sama dengan sigma F mutlak XI min X bar kuadrat per N min 1. Alfa kita masukkan nilainya, ini 8.452,5 kita masukkan sini per 50 min 1, hasilnya 8.000, hasilnya 172,5. Setelah selesai semuanya, terakhir kita mencari standar deviasi. Standar deviasi langsung saja menggunakan akar alfa sama dengan akar dari 172,5. Hasilnya alfa 13,134. Oke, maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.